Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Bapak Jang Yong-min. Saya berasal dari Korea Selatan. Saya pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 2014. Jadi, saya sudah tinggal di Indonesia selama hampir 6 tahun lebih. Saya sangat senang karena diberikan kesempatan untuk bisa melayani di Indonesia. Sekarang, saya melayani sebagai ketua dan dosen di Yayasan Kanan Nusantara Ungaran. Kalau ada kesempatan, silakan datang ke yayasan kami untuk berkunjung. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada segenap keluarga besar SMP Kristen 1 Salatiga yang sudah memberikan kesempatan kepada saya, sehingga saya bisa menyapa kalian semua. Di sini saya ingin sedikit bercerita tentang budaya belajar di negara asal saya. Ketika saya seusia kalian, setiap hari saya harus sekolah dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Setelah itu, saya harus mengikuti les dan belajar kembali di rumah. Dan hampir seluruh siswa sekolah di Korea melakukan hal ini. Tujuannya adalah supaya kami mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Rasa tanggung jawab dan disiplin merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena ketika kita mempunyai kedisiplinan dalam melakukan sesuatu, seperti patuh terhadap peraturan dan bertindak secara konsisten, maka secara otomatis kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Tuhan Yesus sendiri telah memerintahkan kepada kita supaya kita mempunyai sikap bertanggung jawab. Dalam kitab Roma pasal 14 ayat ke-12 bunyinya, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Maksudnya adalah kita secara pribadi harus bisa bertanggung jawab terhadap pikiran, perkataan, sikap dan tindakan kita masing-masing. Semua ini harus secara konsisten kita lakukan, sebab pada hari penghakiman kita semua harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Bapa. Akan tetapi, sekarang ini telah terjadi krisis tanggung jawab. Misalnya, ada seorang pelajar yang besok akan mengikuti ulangan, tetapi dia tidak mau belajar, malah bermain games. Akhirnya dia mengambil jalan pintas dengan menyontek temannya. Lalu dari manakah rasa tanggung jawab tersebut bisa didapatkan? Rasa tanggung jawab tidak bisa diperoleh dengan cara instan. Rasa tanggung jawab haruslah dipupuk dan dibina setiap hari. Dengan kita melakukan tanggung jawab kita dengan sebaik mungkin, maka hidup kita akan menjadi teratur dan secara tidak langsung kita akan menerima hak kita. Contohnya, seorang pelajar mempunyai tanggung jawab untuk belajar dan sekolah. Tetapi, karena ada ajakan teman yang tidak baik untuk bolos sekolah, maka pelajar tersebut menjadi lalai akan tanggung jawabnya. Saat kita melalaikan tanggung jawab kita, kualitas diri kita juga akan menjadi rendah. Maka itu, tanggung jawab adalah suatu hal yang sangat penting karena tanggung jawab menyangkut orang lain dan terlebih diri kita sendiri. Seorang yang bertanggung jawab selalu berikan yang terbaik dari apa yang dikerjakannya. Hamba Tuhan bernama Robert Thompson mengatakan bahwa bersikap excellent adalah memperhatikan hal-hal yang mendetail.
yang akan melahirkan hasil yang luar biasa dan akan berujung pada kehidupan yang sukses. Belajar dengan penuh tanggung jawab berarti kita memperhatikan hal-hal yang kecil yang dapat mendapat perbedaan dari hasil yang kita kerjakan. Oleh karena itu, walaupun tugas sehari-hari kita kelihatannya tidak penting, yang membuat kita sering tidak memperhatikannya dengan sepenuh hati dan merasa bosan dalam mengerjakannya. Namun kita sebagai anak Allah harus tetap setia dalam mengerjakan apa yang harus kita kerjakan setiap hari. Karena kesuksesan kita diawali dari hal-hal kecil tersebut. Firman Tuhan mengatakan bahwa hal kerajaan surga adalah sama seperti seorang tuan yang hendak berpergian dan memberikan kepada hamba-hambanya masing-masing 5, 2, 1 talenta menurut kesanggupannya. Setiap dari kita sudah diberikan oleh Tuhan paling sedikit 1 karunia yang harus kita kembangkan dengan penuh tanggung jawab. Bisa jadi itu berupa badan yang sehat, uang, atau bakat, karir, atau waktu kita yang harus kita pakai dengan bijaksana. Dan keputusan untuk kita mau mengembangkannya atau tidak, semua pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Orang yang bertanggung jawab adalah mereka yang selalu melakukan lebih daripada apa yang diminta atau disuruh. Sebaliknya, hamba yang jahat dan malas cenderung menyalahkan orang lain atau keadaan. Ia bersikap pesimis dengan ketidakmauannya untuk mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Orang-orang yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang melakukan hal yang biasa dengan cara luar biasa. Dengan demikian, mereka mendapatkan kemurahan di hadapan Tuhan maupun di depan manusia. Jadi, utamakan dan selesaikan tanggung jawab kalian dengan kualitas yang terbaik. Sejak awal penciptaan, Allah sendiri sudah memberikan tanggung jawab kepada kita agar kita tidak saja menguasai dan mengelola alam ini, namun kita diajarkan untuk kita mengerjakan dan memelihara alam ini. Jadi, tanggung jawab merupakan suatu tindakan yang harus kita lakukan, sekalipun terkadang kita tidak mau melakukannya. Ibrani pasal 4 ayat ke-13 berkata bahwa segala sesuatu terbuka di hadapan Tuhan dan kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan segala hal yang kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Semoga kasih dan damai Allah Bapa menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati.